wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi man tabi'a sunnah taqtada bidah. Qala Sayyidil Imam Al-Arif Billah bin Athaillah As-Sakandari rahimallahu ta'ala rahmatal barar wa amadana bi madadil wafir fid darain amin. Sayyidina Imam Ibn Athaillah As-Sakandari beliau berkata, in tafaddala alayka bitaubah famin fadlihi subhanahu wa ta'ala tubta ilaih wa innaka tudhnibu 70 sanah fatatubu ilaih fi nafsin wahid fayamhu ma amiltahu fi tilkal muddah. Ini Sayyidil Imam Ibn Athaillah, beliau di sini menyampaikan kalamnya mengenai taubat, ya, mengenai perihal taubat. Beliau menyatakan, in tafaddala alayka bitaubah, jika Allah memberi taubat kepadamu, yakni Allah memberi taubat kepadamu. Nah, ini juga pelajaran bagi kita bahwasanya taubat itu pemberian dari Allah. Jadi taubat itu Allah ngasih gitu loh. Allah ngasih. Allah memberikan apa? Taubatnya. Famin fadlihi subhanahu wa ta'ala tubta ilaih. Maka itu murni karena anugerah Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kamu bisa minta taubat kepada Allah dan diberi taubat kepada Allah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika seorang itu mendapat taubat dari Allah, Allah akan menggerakkan lisannya untuk minta taubat, untuk bertaubat. Sehingga ada seorang soleh menyatakan, tidaklah Allah Ta'ala itu menggerakkan lisanmu untuk beristighfar, tidaklah Allah menggerakkan hatimu supaya kamu minta maaf, melainkan karena Allah ingin memaafkan kamu. Jadi ketika Allah itu pengen kita itu istighfar, Allah akan menggerakkan hati kita untuk beristighfar, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan sampai, maksudnya Imam Ibn Athaillah di sini, jangan sampai kita ketipu kemudian terkesan kita ini bertaubat, ya, minta maaf, mendapat taubat dari Allah semata-mata karena kita ini orang baik, misalnya kita ini orang soleh, saya ini orang baik, buktinya Allah menerima taubat saya. Keliru, ya. Karena Allah itu menerima hamba itu diterima taubatnya oleh Allah ya semata-mata karena anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena orangnya. Kata Imam Ibn Athaillah, wa innaka tudhnibu 70 sanah. Bahkan seandainya kamu itu berbuat dosa selama 70 tahun, kemudian kamu tulus bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya, kamu bertobat dengan satu nafas saja, ya Allah saya bertobat kepadamu, tapi tobat yang nasuha, tobat yang betul-betul, ya, yang betul-betul, fayamhu ma amiltahu fi tilkal muddah, maka Allah akan menghapus apa yang perbuatan dosa yang selama ini kamu kerjakan di dalam satu nafas tadi itu. Tapi tentu ya, tobat yang di sini tobat yang serius. Setidaknya ada 3 syarat. Yang pertama adalah an-nadmu, ketika dia tadi itu merasa apa? Nyesal gitu loh. Nyesal. Kenapa kok berbuat dosa tadi itu? Misalnya ada orang meninggalkan sholat, dia merasa nyesal, ya Allah saya ini kok cek namanya ya sholat saya tinggal, nyesal, dia ada nyesal. Itu yang pertama. Nomor 2, dia meninggalkan hal tersebut. Misalnya mau tobat dari minuman keras, ya dia harus meninggalkan minuman tadi itu. Ini tetap minum, ya Allah saya bertobat, tapi saya tetap minum. Ya ini tobatnya apa? Palsu, di harat-haratan ini ya, palsu ini. Kemudian yang ketiga, yaitu ketika dia berjanji tidak lagi akan mengerjakan hal tersebut. Ini 3 ini harus ada. Kalau tidak ada 3 ini, berarti bohong. Tobatnya tidak serius. Jadi apa 3 itu? 3 itu ya, dia menyesal, kemudian dia menarik diri daripada perbuatan tersebut, kemudian yang terakhir dia berjanji al-azm, ya, dia berjanji tidak akan sekalipun balik kepada perbuatan tersebut. Ada ditambah satu lagi taubat ini, yaitu jika terkait dengan hakul adami, jika terkait dengan sesama kita ini manusia, wajib diselesaikan. Misalnya apa? Misalnya ngerasani, ya wajib minta maaf. Ada orang ngerasani orang lain, mau tobat sampai
nangis kayak apapun, ya, mau menyesal kayak apapun, kalau dia belum minta maaf kepada yang terkait, tidak bisa terangkat dosanya tadi itu. Dosanya belum kehapus. Atau misalnya ada orang nipu, mengambil harta orang lain, tobat, mau tobat kayak apapun, tetap tidak bisa tuntas gitu. Kenapa? Karena terkait dengan adami, dengan orang lain. Bahkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengajarkan, ya pelajaran ini ya. Nabi itu kalau ada sahabat yang wafat, Nabi itu tanya dulu, hal alaihi dainun. Nabi gitu, apakah orang ini punya utang? Kalau dijawab punya Rasulullah, hal taraka syai'an, apakah meninggalkan harta untuk melunasi utangnya? Kalau ternyata enggak, dan dia teledor gitu loh, tidak bayar utang, maka Rasulullah menyatakan apa? Shallu ala sahibikum, ini sholat ini teman kalian ini. Ini bukan berarti Rasulullah tega ya sama umatnya, bukan. Justru ini sebaliknya. Saking sayangnya Rasulullah sama umatnya, Rasulullah pengen ngasih tahu kalau hakul adam ini bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang remeh. Kok punya utang, Rasulullah tidak mau ikut sholat, tidak mau ikut nyolati Rasulullah. Ini sebagai pelajaran gitu, bahwasanya hakul adami itu tidak bisa kemudian kita, ya lewat ada orang menipu orang misalnya, kemudian taubat sama Allah, mau taubat kayak apapun, Allah soalnya menjaga gitu loh. Allah menjaga hak hambanya yang lain itu, hak hambanya yang ditipu, yang dirasani, yang dibohongi, yang dilukai, harus diselesaikan sama orang yang terkait. Kalau enggak, ya Allah tidak bisa maafkan itu. Karena Allah memiliki sifat adil, sehingga Allah tidak akan memaafkan hal tersebut, melainkan kita menyelesaikan dengan yang kita dolimi misalnya, waliyadzubillah, atau yang terkait tadi itu ya. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, ya guru kita, beliau memberikan tanda-tanda. Apa sih tanda-tanda orang itu taubatnya nasuha, taubatnya diterima? Apa tandanya? Tandanya satu. Orang misalnya mau bertobat dari minuman keras, tidak mau minum khamr lagi. Ana nyesel, ana tidak mau balik lagi minum khamr. Apa tandanya taubatnya itu serius? Yaitu kalau dia sampai merasa trauma ketika ada yang terkait dengan khamr tadi, dia trauma. Itu berarti taubatnya nasuha. Jadi ketika dia misalnya melihat tempat yang dulu biasa minum misalnya, dia langsung kaget, ya Allah, ini saya dulu di sini nih. Takut dia, jangankan duduk di situ, menjauh deh. Ngelihat aja tidak suka. Ada orang minum khamr, dia merasa trauma. Ya Allah, ya, merasa nyesel gitu. Nah, ini kata Allah bin Muhammad Baharun, tanda-tanda tobatnya orang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ya, kita termasuk hamba-hambanya Allah yang Allah kasih hidayah untuk setiap harinya, setiap waktunya minta maaf sama Allah. Karena Nabi SAW itu ya setiap hari tidak kurang beristighfar minta maaf sama Allah 70 kali, ada riwayat yang lain 100 kali. Setiap hari ini Nabi SAW. Ya bagaimana kita? Mudah-mudahan kita dipermudah lisan kita oleh Allah untuk minta maaf, istighfar, bertobat kepada Allah setiap harinya. Ya, amin ya rabbal alamin. Diterima tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.